Penampilan luar biasa timnas Indonesia saat menahan imbang Australia semalam akhirnya menuai banyak sorotan. Salah satunya ketika pelatih top dunia yang pernah bermain ke Indonesia, yakni Jose Mourinho juga turut memberikan komentar serta pujian atas penampilan luar biasa yang ditunjukkan para punggawa Garuda semalam. Dan ia pun memberikan pujian setinggi langit kepada timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia versus Australia kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, dan komentar serta pujian dari pelatih ternama dengan perkembangan luar biasa dari Timnas Indonesia. Ya, laga Timnas Indonesia melawan Australia sudah selesai dihelat. Dan hasilnya, sesuai prediksi, laga ini berjalan seru dan cukup menegangkan. Sebelum laga, memang banyak yang memprediksi jika pertemuan antara Indonesia versus Australia ini akan menyajikan laga yang sengit dan tidak akan mudah bagi kedua tim. Mengingat, kedua tim sama-sama mengincar 3 poin pertamanya. Namun Australia jelas datang ke GBK dengan kepercayaan tinggi karena tentu mereka tidak ingin kalah untuk kedua kalinya. Namun sama halnya juga dengan timnas Indonesia, yang dimana tentu Justin Hubner dan kolega tidak mau kalah dan malu di hadapan puluhan ribu supporter sendiri yang rela hadir untuk memberi dukungan. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat sendiri, Indonesia dan Australia sama-sama mengeluarkan kekuatan terbaiknya, dan memberikan penampilan yang memanjakan mata. Dan kelar laga ini, pertandingan besar ini ternyata mengundang berbagai sorotan, terlebih dari pelatih-pelatih papan atas. Sebut saja, mantan pelatih Real Madrid dan Inter Milan, Jose Mourinho yang juga turut memberikan responnya soal laga Indonesia kontra Australia. Tidak hanya itu, pelatih berdarah Portugal itu juga memuji komposisi pemain yang dimiliki Indonesia, yang dimana, saat ini, hampir 80% skuad merah putih dihuni oleh pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Kalian sendiri saya rasa sudah tahu, jika laga ini memang laga yang tidak berimbang dari sisi peringkat FIFA. Australia jelas sangat diunggulkan dalam laga ini karena peringkat mereka, namun Indonesia meskipun berada di peringkat 131, tapi mereka sama sekali tidak menunjukkan permainan negatif football. Mereka justru bermain luar biasa dan merepotkan lawan meskipun peringkatnya jauh di atasnya. Apalagi saya tahu jika Indonesia sekarang dihuni oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa. Saya rasa, Indonesia sebentar lagi akan menjadi tim yang cukup diperhitungkan di Asia. Terlepas dari hasil tadi, saya bisa mengatakan jika Indonesia saat ini benar-benar luar biasa, puji Jose Mourinho dikutip dari ESPN. Pujian tidak hanya datang dari Jose Mourinho. Mantan ex-Persib Bandung yang juga berasal dari Australia, Robby Gaspar, juga memberikan pujiannya kepada Indonesia dan menilai kualitas timnas Indonesia saat ini makin meningkat. Mengutip dari Detik Sport, performa itu membuat Robby Gaspar mengingatkan Australia untuk berhati-hati. Sebab, Indonesia dinilai sudah memperlihatkan sinyal perkembangan yang positif jika berkaca saat melawan Arab Saudi. Indonesia, menurut pengalaman saya, belum terbiasa melakukan perjalanan dengan baik. Mereka biasanya hebat di rumah, tetapi ketika mereka bepergian, mereka akan kesulitan. Tapi tidak sekarang. Contoh saat tandang ke Arab Saudi kemarin, mereka malah hampir dipermalukan Indonesia. Dan melawan Australia tadi, jelas kalian bisa lihat sendiri bagaimana permainan cantik yang diperagakan Indonesia. Saya rasa, ada beberapa tanda yang sangat bagus untuk sepak bola Indonesia ke depannya, kata Robby Gaspar sembari memuji Indonesia. Masih soal Australia. Ya, kali ini pelatih Australia yang berbicara soal timnas Indonesia. Ya, pelatih Australia, Graham Arnold menyadari bahwa sepak bola di Indonesia tengah berkembang. Tidak hanya di level senior, timnas U23 Indonesia juga tampil impresif hingga nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024. Saya telah mengamati Indonesia, tentu saja dan melakukan riset, dan saya tahu bahwa tim U23 mereka masuk babak playoff dan hampir lolos ke Olimpiade. Jadi, saya tahu bahwa permainan ini berkembang di Indonesia, tetapi kami sangat siap untuk itu,
dan kami hanya lebih fokus pada diri kami sendiri dan bagaimana kami tampil, kata Arnold. Selain hal tersebut, Graham Arnold menyadari bahwa timnya mendapat tekanan besar lantaran bermain di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Tapi di samping itu, Arnold juga menilai kalau timnya sudah terbiasa bermain dengan atmosfer pertandingan tandang. Penonton yang banyak juga dapat memberi banyak tekanan pada pemain kami, dan juga pemain mereka sendiri. Kami telah bermain selama beberapa tahun terakhir, banyak pertandingan tandang, di depan stadion besar. Dan saya tahu bahwa para pemain kami lebih suka bermain di depan 70.000 penonton tandang, daripada tidak di depan siapapun seperti yang harus kami lakukan selama COVID-19 lalu, beber Arnold. Di samping itu, salah satu bek blasteran Indonesia yang dijuluki sebagai preman timnas, yakni Justin Hubner, juga turut memberikan suaranya usai laga yang berkesudahan 0-0 ini. Ya, Hubner menegaskan bahwa timnya kini bukanlah tim yang sama dengan ketika dihajar Australia 4-0 di Piala Asia 2023 lalu. Justin Hubner menegaskan kekalahan serupa tak akan dialami lagi oleh timnas Indonesia. Menurut Justin, situasi di timnas Indonesia saat ini sangat berbeda, terutama dengan datangnya beberapa pemain baru. Kami berkembang banyak, beberapa pemain baru dengan kualitas yang bagus juga sudah datang, sekarang kualitas kami terus meningkat. Level permainan kami sekarang sangat bagus. Sebenarnya, kami bisa saja tadi unggul melalui beberapa peluang yang kami miliki, tapi kami masih belum beruntung. Tapi, hasil imbang ini menurut saya adalah suatu kemajuan bagi kami. Dan ini tentu menjadi motivasi lebih untuk kami menatap laga selanjutnya bulan depan, ungkap sang preman timnas tersebut pasca laga. Dengan hasil imbang ini, menjadikan Indonesia sementara meraih 2 poin dan berada di peringkat 4 grup C. Sementara di pertandingan lain, Arab Saudi menang 2-1 melawan Cina. Dan dengan hasil imbang ini, juga membuat peringkat Indonesia naik di ranking FIFA. Timnas Indonesia naik 2 posisi dari posisi 132 menuju 130 FIFA setelah mendapatkan tambahan 8,57 poin. Saat ini, koleksi poin Timnas Indonesia di ranking FIFA adalah 1124,18 angka. 2 negara yang berhasil digeser Indonesia adalah Malaysia yang harus turun lagi ke peringkat 132 dunia, serta Nicaragua. Bahkan, Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 128 dunia asalkan 2 tim di atasnya, Malawi dan Zimbabwe mendapatkan hasil buruk dini hari nanti. Sesuai jadwal, Malawi akan tandang ke markas Burkina Faso di lanjutan kualifikasi Piala Afrika, sementara Zimbabwe akan menjamu Kamerun di lanjutan kualifikasi Piala Afrika. Karena itu, harapannya Malawi dan Zimbabwe mendapatkan hasil buruk dini hari nanti. Makin luar biasa aja nih tim nasional kita ya guys. Rasa-rasanya, aroma lolos Piala Dunia akan jadi kenyataan nih guys.